Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmatnya kita semua masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan makalah dengan judul dampak penggunaan singkatan dan emoji dalam komunikasi digital terhadap pemahaman bahasa Indonesia formal untuk pelajar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai konsep komunikasi digital. Komunikasi digital adalah proses penyampaian informasi atau pesan melalui media yang memanfaatkan teknologi digital dan jaringan internet. Saat ini komunikasi lagi terbatas pada tatap muka, tapi dapat dilakukan melalui berbagai platform seperti WhatsApp, Instagram, Telegram, dan media sosial lainnya. Menurut David Crystal, perkembangan internet telah melahirkan bentuk komunikasi yang lebih ringkas, interaktif, dan cepat. Oleh karena itu, muncul berbagai bentuk bahasa seperti singkatan, akronim, dan emoji yang digunakan untuk mempermudah penyampaian pesan. Dalam komunikasi digital, singkatan berfungsi untuk menghemat waktu dan mempercepat proses mengetik. Sedangkan emoji berfungsi sebagai unsur nonverbal yang membantu menyampaikan emosi, memperjelas maksud, dan mengurangi kesalahpahaman dalam sebuah percakapan. Keduanya memberikan manfaat berupa komunikasi yang lebih efisien, ekspresif, dan mudah dipahami oleh pengguna media digital. Namun, komunikasi digital juga membawa tantangan, terutama bagi pelajar. Kebiasaan menggunakan bahasa yang ringkas dan informal secara terus-menerus dapat memengaruhi kemampuan dalam menggunakan bahasa Indonesia formal, terkhusus dalam penulisan tugas, laporan, dan karya ilmiah. Oleh karena itu, sebagai pelajar, kita harus mampu membedakan penggunaan bahasa pada situasi formal dan informal, sehingga kemajuan teknologi dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Melanjutkan pembahasan mengenai komunikasi digital, salah satu ciri yang paling menonjol dalam penggunaan bahasa di media digital adalah maraknya penggunaan singkatan. Dalam kehidupan sehari-hari, khususnya di kalangan para pelajar, kita sering menjumpai singkatan-singkatan seperti GPP yang berarti gak apa-apa atau tidak apa-apa, BTW atau by the way, OTW yang berarti sedang dalam perjalanan, serta YG sebagai singkatan dari kata yang. Penggunaan bentuk-bentuk singkatan ini semakin umum ditemukan dalam percakapan melalui WhatsApp, Instagram, Telegram, X, maupun berbagai platform media sosial lainnya. Nah, dari sudut pandang linguistik, khususnya dalam kajian morfologi, singkatan merupakan salah satu proses pembentukan kata yang dilakukan dengan menghilangkan sebagian unsur kata tanpa mengubah makna utamanya. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan komunikasi yang lebih praktis, cepat, dan efisien. Dengan menggunakan singkatan, pengguna dapat menghemat waktu pengetikan dan mempercepat pada proses penyampaian pesan. Selain berfungsi sebagai sarana efisiensi komunikasi, singkatan juga menjadi bagian dari identitas sosial generasi digital. Kebiasaan menggunakan singkatan mencerminkan gaya komunikasi yang ringkas, santai, dan akrab. Namun, di balik manfaat tersebut terdapat tantangan yang perlu diperhatikan. Intensitas penggunaan singkatan yang sangat tinggi dapat membentuk kebiasaan berbahasa yang cenderung informal. Akibatnya, banyak pelajar yang secara tidak sadar membawa kebiasaan tersebut ke dalam konteks akademik. Misalnya, masih ditemukan
penggunaan bentuk seperti DR itu untuk kata dari, atau TDK untuk kata tidak, atau KRN untuk singkatan karena, atau CSY itu singkatan untuk kata saya dalam tugas-tugas sekolah, laporan, bahkan karya ilmiah. Nah, jika kebiasaan ini terus berlanjut, maka kemampuan pelajar dalam menggunakan bahasa Indonesia formal yang sesuai dengan kaidah dan ejaan yang benar dan dapat mengalami penurunan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bahwa penggunaan singkatan sangat tepat dalam komunikasi informal, tetapi harus disesuaikan dengan konteks agar tidak mengganggu kualitas penggunaan bahasa Indonesia yang formal. Terima kasih. Pada era komunikasi digital saat ini, emoji telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari cara kita berkomunikasi. Emoji merupakan simbol visual yang digunakan untuk menyimpan emosi, perasaan atau maksud tertentu, sehingga perasaan yang dikirimkan menjadi lebih jelas dan mudah dipahami. Jika dalam komunikasi tetap muka, kita dapat melihat ekspresi wajah, gerakan tubuh, dan intonasi suara. Maka dalam komunikasi digital, fungsi tersebut banyak digantikan oleh emoji. Misalnya, emoji tersenyum digunakan untuk menunjukkan rasa senang, emoji tertawa untuk menandakan candaan, dan emoji sedih untuk menggambarkan rasa kecewa dan empati. Penggunaan emoji yang berlebihan juga perlu diperhatikan. Apabila pelajar terlalu bergantung pada simbol visual untuk menyampaikan pikiran dan perasaan, kemampuan mereka dalam menyusun kalimat yang lengkap dan menggunakan bahasa Indonesia formal dapat berkurang. Akibatnya, mereka menjadi kurang terbiasa mengekspresikan ide secara sistematis melalui tulisan. Oleh karena itu, penggunaan emoji sebaiknya disesuaikan dengan situasi komunikasi. Dalam percakapan sehari-hari atau media sosial, emoji dapat digunakan untuk memperkuat ekspresi, akan tetapi dalam penulisan akademik, laporan, maupun karya ilmiah, penggunaan bahasa yang jelas, baku, dan sesuai kaidah tetapi harus menjadi prioritas. Perkembangan komunikasi digital telah membawa perubahan besar dalam cara pelajar berinteraksi. Saat ini, menggunakan singkatan dan emoji menjadi kebiasaan dalam berbagai media sosial maupun aplikasi pesan instan karena dianggap lebih cepat, praktis, dan mampu memperjelas ekspresi kita berkomunikasi. Penggunaan tersebut tentu memiliki dampak positif. Singkatan dapat membuat proses komunikasi menjadi lebih efisien, sedangkan emoji membantu menyampaikan emosi sehingga pesan lebih mudah dipahami oleh penerima. Dengan demikian, komunikasi menjadi lebih efektif dan terasa lebih akrab. Namun, di balik manfaat tersebut terdapat beberapa dampak yang perlu diperhatikan. Mereka menjadi lebih terbiasa menggunakan simbol daripada menjelaskan maksudnya dengan bahasa yang jelas dan sistematis. Oleh karena itu, penggunaan singkatan dan emoji sebaiknya dibatasi ketika menulis laporan, makalah, artikel, ilmiah, maupun dokumen resmi lainnya. Demikian materi saya yang dapat saya sampaikan. Sebagai pemateri terakhir, saya akan menjelaskan mengenai upaya menjaga penggunaan bahasa Indonesia formal di era komunikasi digital. Sekaligus menyampaikan kesimpulan dari makalah yang telah kami paparkan. Kemajuan teknologi telah memberikan banyak kemudahan dalam berkomunikasi, namun di balik kemudahan tersebut, kita juga memiliki tanggung jawab untuk tetap menjaga penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, terutama dalam lingkungan pendidikan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan kesadaran dalam membedakan penggunaan bahasa formal dan bahasa informal. Singkatan dan emoji boleh digunakan dalam percakapan sehari-hari atau media sosial, tetapi dalam tugas, laporan, artikel, maupun karya ilmiah, kita harus menggunakan bahasa yang sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selain itu,
Pelajar juga perlu meningkatkan literasi bahasa dan literasi digital dengan memiliki kemampuan tersebut. Kita tidak hanya mampu memanfaatkan teknologi secara efektif, tetapi juga mampu memilih bentuk komunikasi yang tepat sesuai dengan situasi dan tujuan komunikasi. Peran guru, dosen, dan orang tua juga sangat penting dalam membiasakan penggunaan bahasa Indonesia formal melalui pembelajaran, bimbingan, serta contoh yang baik. Pelajar akan lebih mudah memahami pentingnya menggunakan bahasa yang benar dalam lingkungan akademik maupun kehidupan sehari-hari. Teknologi seharusnya tidak dipandang sebagai ancaman bagi bahasa Indonesia, melainkan sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan komunikasi secara lebih luas. Oleh karena itu, kita harus mampu memanfaatkan perkembangan teknologi tanpa meninggalkan identitas dan kaidah bahasa nasional. Sebagai penutup, dapat kami simpulkan bahwa penggunaan singkat dan emoji dalam komunikasi digital memiliki dampak positif dan negatif terhadap pemahaman bahasa Indonesia formal pada pelajar. Dampak positifnya adalah komunikasi menjadi lebih cepat, efisien, dan ekspresif. Namun, apabila digunakan secara berlebihan, kebiasaan tersebut dapat mengaruhi kemampuan menulis dan menggunakan bahasa Indonesia formal sesuai dengan kaidah yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dan literasi digital yang baik agar pelajar mampu menempatkan penggunaan singkatan dan emoji sesuai dengan konteksnya. Dengan demikian, perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan secara optimal tanpa mengurangi kemampuan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Demikian seluruh materi yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi ini dapat menambah wawasan kita mengenai pentingnya menjaga penggunaan bahasa Indonesia formal di tengah fasetnya perkembangan komunikasi digital. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Bapak Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.